berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Alhamdulillah saya masih bisa diberikan kesehatan karena kita sekarang Indonesia terserang wabah penyakit COVID-19 atau virus corona. Semoga teman-teman semua bisa menonton video saya pada kesempatan ini. Saya akan membahas tentang fungsi komposisi dan inverse. Teman-teman, pertama saya akan menjelaskan istilah apa itu fungsi. Fungsi itu istilahnya nanti bicara tentang domain dan kodomain. Nanti ada domain dan kodomain. Ini kita bicara tentang relasi fungsi. Dan biasanya ini kita namakan diagram Venn. Diagramnya misalkan pada titik 1, titik 2, titik 3. Dan ini A, B, C, D gitu ya. Nah, ini namanya relasi fungsi, diagram relasi fungsi pada diagram Venn. Jadi yang sebelah kiri ini kita gunakan panah menuju ke sini. Ini kan awalnya panahnya mau ke sini, dan awalnya ini istilah awal itu disebut sebagai daerah asal. Jadi kita daerah asal atau domain atau kita sebut daerah asal. Sedangkan sebelah kanan kita sebut sebagai kodomain atau daerah rawan. Nah, domain kodomain ini istilahnya, kodomainnya adalah berarti kalau kita tanya kodomainnya adalah itu berarti A, B, C, D. Sedangkan domainnya 1, 2, 3. Jadi domain itu ini, kodomain itu ini. Kalau nanti ada panah lagi di B dan 3-nya menuju C, apa itu? Nanti apa yang dimaksud dengan A, B, C ini? Kita A, B, C ini disebut sebagai range ya. Jadi range-nya itu adalah A, B, C. A, B, C. Kenapa kok D-nya nggak ikut? Nah, karena daerah asil, range itu daerah asil, yaitu angka 1 menghasilkan A, angka 2 menghasilkan B, dan angka 3 menghasilkan C. Jadi hasilnya adalah A, B, C. Nanti kalau teman-teman ditanya himpunan penyelesaiannya, HP. Ini bagaikan stick X dan Y. Domainnya 1, hasilnya itu Y, berarti hasilnya itu adalah A, 1, A, 2, B, 3, C. Nah, ini namanya himpunan penyelesaian kita. Dengan angka 1 kita akan menghasilkan A, dan angka 2 akan menghasilkan B, dan angka 3 menghasilkan C, gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya ini kodomain, ini domain, ini kodomain, ini range, dan ini HP. Arti kata fungsi ini, domain ini harus dikenai, domain harus memiliki pasangan. Domain harus memiliki pasangan. Dan tiap satu domain itu nggak boleh berulang. Tiap satu domain ini harus memiliki pasangan, dan maksudnya tidak boleh berulang. Gini ya, contohnya misalkan saya bikin diagram relasi fungsi. Ini 1, 2, 3, ini A, ini B, ini C. Jika satunya menuju A, lalu satunya menuju B lagi. Ini kan berulang. Kalau ini nggak boleh kalau berulang. Karena tiap satu domain itu harus memiliki satu pasangan, tidak boleh lebih dari satu. Ini jadi apakah ini dinamakan fungsi? Ini bukan fungsi. Bukan.
Dan apa arti kata harus ini? Arti kata harus ini maksudnya gini. Harus itu berarti 1 menuju A, 2 menuju B, 3 menuju C. Tapi yang 4, misalnya kalau tanah 4 ini nggak punya pasangan, ini bukan fungsi. Domain itu, sebuah domain itu harus, setiap satu domain itu harus memiliki pasangan. Dengan kata lain, ini juga bukan fungsi. Coba dari. Jadi itu adalah pengertian dari fungsi. Domainnya harus memiliki, semuanya harus memiliki pasangan. Tidak boleh misalnya kalau ini panahnya ke sini, 2 ke B, 3 ke C. Dan ini juga bukan fungsi karena daerah asalnya tidak memiliki pasangan. Jadi domainnya itu harus memiliki pasangan. Itulah yang dinamakan fungsi. Paham kan sampai sini dinamakan fungsi, teman-teman? Kita lanjut ke jenis-jenis fungsi. Di sini jenis-jenis fungsi itu ada 3. Pertama, subjektif. Subjektif ini diagramnya, relasi atau diagram pennya kita bikin titiknya di sini. Kalau misalnya istilah subjektif ini kita boleh domainnya ini, kodomainnya ini boleh lebih dari 1 atau kembar. Itu yang dinamakan subjektif. Sedangkan yang kedua, fungsi bijektif. Injektif. Ini diagram atau relasi fungsinya. Diagram atau relasi fungsinya itu harus memiliki, domainnya itu harus memiliki tepat 1 pasangan. Walaupun kodomainnya ini tidak memiliki pasangan, tetapi daerah asal atau domainnya harus memiliki pasangan. Dan dia tidak boleh kembar atau lebih dari 1. Yang ketiga itu bijektif atau korespondensi. Bijektif atau korespondensi 1-1. Relasi atau diagram pairnya kita bikin seperti ini. Dia itu berespondensi 1-1. Titik ini menuju ini. Dia tuh harus memiliki pasangan. Yang kodomain harus memiliki pasangan, dan yang daerah kodomainnya juga harus memiliki pasangan. Itu yang dinamakan korespondensi 1-1. Tadi kan kita sudah membahas jenis-jenis fungsi, ada yang subjektif, injektif, dan bijektif. Kalau subjektif tadi boleh kodomainnya lebih dari 1 pasangan, sedangkan injektif itu daerah domainnya semuanya harus memiliki pasangan, sedangkan kodomain boleh tidak memiliki pasangan. Dan yang ketiga bijektif itu korespondensi 1-1. Kodomain dan kodomain harus memiliki pasangan 1-1. Tepat 1 pasangan, tidak boleh lebih. Dan kita lanjut ke aljabar fungsi ya teman-teman. Aljabar fungsi ini sebelum membahas fungsi komposisi, mari mengulang lagi tentang sifat-sifat fungsi aljabar. Itu, jika fx dan gx adalah fungsi-fungsi aljabar yang terdefinisi, maka berlaku sifat-sifat aljabar sebagai berikut. Yang pertama ada f plus gx sama dengan fx ditambah gx. Ini sifat-sifatnya. Yang kedua, f dikurang gx. Fx dikurang gx. Yang ketiga ada f dikali gx sama dengan gx fx dikurang gx. Yang keempat ada f per gx atau f dibagi gx sama dengan fx dibagi gx. Yang
kelima, yang terakhir itu fn x sama dengan fx n. Ini kelima sifat-sifat fungsi aljabar. Contohnya, oke, kita lanjut contoh dari fungsi aljabar tadi. Diketahui fx sama dengan 2x tambah 1, gx sama dengan x kuadrat kurang 2. Tentukan tentukan f tambah gx, f kurang gx, f kali gx. Jawabannya yang A. Yang A ini f tambah gx sama dengan fx ditambah gx. Dengan masukkan nilai fx, 2x tambah 1 dikurang ditambah masukkan nilai gx. Gx itu x kuadrat dikurang 2 sama dengan kita x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. Ini kan 2x, x-nya ditaruh di depan, 2x-nya tidak juga. Dan ini plus 1 ditambah min 2 sama dengan min 1. Yang B, f dikurang gx sama dengan fx dikurang gx. Itu kita masukkan juga fx-nya 2x tambah 1 x kuadrat dikurang 2. X kuadratnya tetap, plus 2x-nya tetap, plus 1, ini min dengan min menjadi positif kan, jadi plus 1 positif ditambah positif 2 menjadi 3. Min dengan min itu menjadi positif, jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Inilah hasil yang B. Sedangkan yang C itu f dikali g x sama dengan fx dikali gx. Masukkan gx-nya 2x tambah 1 dikali gx-nya x kuadrat kurang 2. Ini dikalikan ke sini, x kuadrat tetap. Ini kita kalikan ke sini, 2x pangkat 3, 4x, 2x dikali min 2 menjadi min 4x, plus x kuadrat, ini ke sini menjadi min 2, dan kita 2x pangkat 3 tetap, di plus x kuadrat dikurang 4x sama dengan dikurang 2. Inilah hasil dari contoh soal fungsi aljabar. Setelah kita membahas tentang aljabar, fungsi aljabar dan sifat-sifatnya, kita lanjut ke materi fungsi komposisi. Semoga teman-teman paham dengan yang penjelasan yang tadi. Kita lanjut ke sini. Fungsi komposisi itu sendiri adalah pengertiannya ini. Fungsi komposisi merupakan susunan dari beberapa fungsi yang terhubung dan bekerja sama. Kita buatkan diagramnya 3 diagram. Di sini kita buat himpunannya A, B, dan C. Kita petakan F ke X menuju B menjadi Fx. Ini karena kita petakan F ke X ini berubah dia menjadi Fx. Dan kita petakan lagi, ini dipetakan oleh G menjadi G Fx. Ini menjadi Gfx. Inilah yang dinamakan fungsi komposisi karena terhubung dari beberapa susunan fungsi. Ini kita bikin F bundaran G sama dengan bundaran Gx atau sama dengan F Gx. Ini dinamakan fungsi komposisi. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini ya. Contoh 1. Diketahui
sama dengan 3x dikurang 5 dan gx-nya sama dengan 2x ditambah 1. Tentukanlah. Mari kita tentukanlah A F bundaran gx, x bundaran gx, B G bundaran fx, yang C F bundaran gx dan bundaran bundaran x-nya ini sudah ditentukan ya. X-nya kita tentukan 2. Yang D-nya G bundaran F dan X-nya juga sudah diketahui menjadi 6. Kita tulis jawabannya di sini karena tidak muat. Yang A-nya F bundaran GX atau FGX. Fungsi fx ini istilahnya kita bikin 3. Ini kan 3x kurang 5. Jadi x-nya ini kita masukkan fungsi gx. X yang x di sini menjadi 2x tambah 1 dan sini kurang 5. Yang di x ini kita masukkan angka fungsi gx. Kita lanjut. 3 kita kalikan ke dalam ya. 3 dikali 2 sama dengan 6x ditambah 3 kali 1 sama dengan 3 dikurang 5. Jadi 6x 3 dikurang min 5 ini kan hasilnya min 2 ya teman-teman. Yang B ini hasilnya yang A. Yang B G bundaran fx atau sama dengan GFX. Sama seperti soal yang di atas, fungsi G ini kan 2x ditambah 1. Jadi 2-nya kita masuk, 2-nya tetap, x-nya kita masukkan fungsi fx 3x dikurang 5 ditambah 1. Di sini kan 1. Jadi kita kalikan ke dalam seperti yang tadi, 2 kali 3 sama dengan 6x, 2 kali 5 sama dengan min 10 dan plus 1 tetap 6x. Min 10 ditambah 1 sama dengan min 9. Inilah hasilnya yang B. Kita lanjut ke isian yang C, S bundaran GX. Tadi kan yang X-nya sudah diketahui, X bundaran G, X-nya 2. Di sini kan sudah dapat isinya 6x dikurang 2. Tinggal kita masukkan saja. Jadi 6x dikurang 2, 6 ini x-nya diganti menjadi 2, dikalikan kedua dikurang 2, 6 dikali 2 12 menjadi 10. Yang D, kita lanjut yang D, x bundaran G bundaran fx. GFX ini kan juga sudah diketahui isinya, yaitu 6x dikurang 9. G bundaran f x-nya ini kan 6 diganti, x-nya diganti dengan 6 juga, 9. 6 dikali 6 36 dikurang 9, 36 dikurang 9 sama dengan 27. Inilah hasil dari fungsi komposisi. Baik, tadi sudah kita jelaskan mengenai fungsi komposisi. Selanjutnya kita fungsi inverse. Fungsi inverse itu ialah gabungan relasi yang menggabungkan x ini kan fx menjadi y sama dengan fx. Kalau kita inversekan menjadi f inverse x. Inverse. Ini dinamakan inverse. Min 1 ini inverse. Agar lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh berikut ini diketahui fx sama dengan 2x tambah 12. Tentukanlah inverse fungsinya. Jawaban dari inverse tersebut kita fx kan, kita fx sama dengan 2x tambah 12. Kita misalkan x ini menjadi y. Kita misalkan ya, agar
tambah 12. Jadi pindah ruas biar fungsi yang menjadi X sama dengan, kita pindah ruas ke sini, 2X sama dengan Y min 12. X sama dengan Y 12 per 2, menjadi X sama dengan 12 bagi 2 kan 6, jadi Y per 2 min 6. Jadi F inverse-nya, jadi X inverse Y sama dengan Y per 2 dikurang 6. Kita ganti X Y-nya menjadi X, karena kita kan akan mencari fungsi F inverse X. Jadi X per 2, Y-nya di sini juga menjadi X, diganti X dikurang 6. Inilah jawaban dari fungsi inverse. Sudah saya jelaskan mengenai fungsi komposisi dari fungsi, aljabar fungsi, sifat-sifat fungsi, jenis fungsi, dan juga komposisi fungsi. Telah usai pembahasan kita mengenai fungsi komposisi dan inverse. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh teman-teman di rumah, karena kita tidak bisa bertemu secara langsung, karena kita juga harus menjaga jarak, social distancing. Dan jangan lupa ditonton, like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.